Shalom, saudara yang diberkati Tuhan, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat saudara. Artinya sama, artinya adalah damai sejahtera untuk saudara semua. Kita akan lanjutkan seri pelajaran kita tentang fondasi kehidupan untuk kita menjadi pengikut-pengikut Yesus. Menjadi murid-murid dari Tuhan Yesus. Ingat, mandat kita bukan mengkristenkan orang atau mengagama kristenkan orang. Tapi mandat kita itu adalah memuridkan orang menjadi murid Yesus. Jadi ironis memang dua kata ini, Kristen dengan murid, hari ini tidak punya kualitas yang sangat berbeda. Walaupun pada awal Tuhan memaksudkan kata Kristen itu sendiri, istilah Kristen diberikan untuk murid Tuhan Yesus. Ya. Untuk pertama kali murid-murid itu disebut Kristen, yang artinya adalah seperti Kristus. Cuma sekarang kata Kristen hanyalah menjadi sebuah agama resmi di Indonesia. Bahkan agama di seluruh dunia mengetahui Kristen adalah salah satu agama seperti agama-agama yang lain. Ya, agama Islam, Buddha, Hindu, dan seterusnya. Tapi itu tidak pernah dimaksudkan Tuhan Kristen menjadi sebuah agama. Itu sebabnya mandat kita dalam Matius 28, Tuhan Yesus ayat 18-20 dia berkata, pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil, baptislah mereka, jadikan segala bangsa muridku. Bukan jadikan segala bangsa beragama Kristen. Jadi, sangat mungkin sekali saudara beragama Kristen, tapi saudara bukan murid Yesus. Tapi juga sangat mungkin saudara agamanya bukan Kristen, tapi saudara pengikut Yesus. Mentaati ajaran menjadi seperti Yesus atau Isa Al-Masih. Ya. Nah, ini yang kita ingin bahas. Sekali lagi, kita sedang ada pada pelajaran-pelajaran dasar iman menjadi murid atau pengikut-pengikut Yesus. Lihat bersama dalam Ibrani. Ibrani pasalnya yang kelima. Saya ingin mulai di sini. Ibrani pasalnya yang kelima. Ayat yang ke-11 kita akan mulai dari sana. Saya harap saudara mencatat, siapkan Alkitab saudara, entah di rumah, atau kalau saudara di perjalanan, ya tentunya tidak bisa, tapi saudara bisa mendengarkan. Tapi kalau saudara ada dalam sebuah kelompok, ya kelompok di komunitas kecil, di rumah, saudara bisa punya catatan, kemudian setelah itu diakhiri dengan diskusi ya, dan saling mendoakan. Lihat ayat yang ke-11. Peringatan supaya jangan murtad. Saudara familiar dengan istilah murtad di sini? Karena ada, kita sering lihat di TV itu. Ya, si A, jadi mualaf, pindah agama. Ya, kita lihat. Nah, kenapa ada orang-orang yang seperti ini? Dan kita berkata, oh sayang sekali ya, kok bisa pindah, bisa mualaf, bisa meninggalkan agama Kristen, pindah agama. Nah, buat saya itu tidaklah mengejutkan, atau saya tidak sama sekali sedih melihat itu. Lebih baik dia pindah agama ke agama yang lain, daripada ada di dalam agama Kristen katakan, tapi dia tidak memahami kekristenan yang sebenarnya dan tidak punya pondasi. Nah, kenyataan dia bisa dengan mudah mualaf dan pindah agama, pindah kepercayaan, itu memberitahu bahwa dia tidak punya pondasi. Hubungan dengan Yesus tidak punya pondasi. Seperti awal di kelas kita tentang pondasi, dasar. Jadi kalau bangunan memang dia tidak punya dasar, tidak punya pondasi, makanya roboh dengan mudah. Ditawari kerjaan, ditawari promosi, ditawari jabatan, pindah agama, mualaf. Atau karena pasangan hidup, ya
Karena pasangan hidupnya, dia bukan orang yang sama-sama satu agama, dia tinggalkan agamanya, dia pindah. Nah, buat saya itu, saya tidak sedih melihat itu. Mungkin itu akan lebih baik kalau memang dia di sana bisa hidupnya menjadi lebih baik daripada beragama Kristen, tetapi juga tanpa pondasi. Toh, pada akhirnya nanti keselamatan di pintu gerbang surga yang ditanya bukan agamanya, tapi imannya dia. Siapa yang dia ikuti, siapa yang dia percayai. Oke? Nah, kita lihat bersama. Ini peringatan supaya jangan murtad. Jadi kalau nggak punya pondasi yang kuat, ini yang terjadi. Kemurtatan akan terjadi. Di hari terakhir Yesus sudah peringati bahwa akan ada banyak orang yang murtad. Karena apa? Karena tidak punya pondasi ini. Lihat. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Lamban dalam hal mendengarkan. Karena itu, saudara harus fokus dengarkan, cepat mendengar dan mencatat. Oke? Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, kamu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kalau dari usia kekristenan kamu, lahir Kristen, ya, dari kecil ke gereja, sekolah minggu, ikut youth, umurmu sudah 30 tahun. Dikatakan kalau dilihat dari umurmu, sepanjang umurmu, sejak lahir sampai hari ini, ada di gereja, atau aktif di gereja, seharusnya dikatakan, kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tapi yang terjadilah ini, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi ada nih orang-orang, pengikut-pengikut Yesus yang seperti ini, atau yang beragama Kristen nih. Sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, tetapi masih minumnya susu. Masih terus bolak-balik jatuh bangun. Masih perlu diajarkan asas-asas. Karena memang yang terjadi adalah ini. Dia lahir dalam keluarga Kristen, tapi tidak pernah memiliki pondasi iman Kristen yang sungguh-sungguh benar dan kuat. Itu yang menyebabkan dia gampang murtad. Gampang sekali goyah meninggalkan imannya dia. Jadi harusnya jadi pengajar kalau dari sisi usia, tapi karena lamban dalam hal mendengarkan, ya, lamban mendengar, tetapi lamban dalam mendengarkan. Nah, kata dasar dari taat itu mendengar. Jadi kalau lamban mendengarkan sama dengan kata lamban orang ini untuk taat. Gitu. Bebal, susah untuk taat walaupun dia mendengar. Udah mendengarnya lamban, udah gitu taatnya juga pasti akan lamban juga. Ya. Diajarkan asas-asas pokok dan penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan kecil. Ayat 14. Ayat yang ke-13 dia, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Nah ini. Tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Karena masih bayi tadi itu. Belum bisa diajar tentang apa? Pasangan hidup. Masih bayi. Boro-boro mau diajarkan tentang kebenaran, tentang memilih pasangan hidup. Ya. Apalagi? Soal mengelola keuangan. Tentunya nggak bisa. Soal berbakti sama orang tua. Soal dengar-dengaran kepada papa mama. Soal punya etos kerja yang baik kalau di perusahaan, di kantor. Bagaimana mungkin bisa diajarkan ini prinsip-prinsip memahami ajaran tentang kebenaran, kebenaran tentang doa, kebenaran tentang menyembah, kebenaran tentang pelayanan, kebenaran tentang misi, menginjil. Dia tidak bisa diajarkan semuanya itu. Kenapa? Karena masih minumnya susu. Artinya masih bayi secara rohani. Ya. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ciri kedewasaan, dia mempunyai panca indera yang terlatih. Spiritual sense. Punya panca indera rohani yang terlatih untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Itu sebabnya kalau masih ada orang Kristen, lahir keluarga Kristen, begitu dia jadi anak muda, jadi mahasiswa, masih kadang-kadang masih ada pertanyaan. Boleh enggak pacaran dengan orang yang tidak seiman? Kalau berhubungan seks sebelum nikah itu boleh enggak?
Kalau korupsi kecil-kecilan boleh enggak? Bohong, tapi ya gimana kalau enggak gitu? Kita kan di bawah kasih karunia, berbohong boleh dong dikit-dikit. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan bayi, pertanyaan anak yang tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Nah, ini penting. Nah, ini situasi banyak orang-orang Kristen sebenarnya. Situasinya persis orang-orang yang mengaku dirinya beragama Kristen ini. Ini belum murid levelnya. Cuman agama saja. Masih bayi secara rohani. Karena ciri daripada orang yang sungguh-sungguh sudah dewasa rohani adalah dikatakan mereka punya panca indera yang terlatih. Bisa membedakan baik jahat, benar tidak. Ini motivasinya benar apa tidak. Punya spiritual sense yang train, yang terlatih. Nah, ini kalau orang yang dewasa, murid Yesus yang dewasa rohnya. Dan Tuhan ingin supaya rohnya saudara dan saya dewasa seperti ini. Sehingga saudara tidak lagi perlu disuruh. Baca Alkitab disuruh, makan berdoa disuruh, menyembah Tuhan disuruh, bayar persembahan, korban persembahan harus disuruh dan dipaksa. Ibadah harus dipaksa dan disuruh. Nah, ini bayi itu seperti itu. Anak kecil itu seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak memahami asas-asas dasar tentang kebenaran. Karena dia tidak punya pondasi. Nah, itu sebabnya kita akan memulai sebuah perjalanan membangun pondasi kehidupan yang kuat. Membangun pondasi iman, pondasi dalam mengiring Yesus, jadi pengikut Yesus yang kuat. Nah, dia lanjutkan, saudara, dalam pasalnya yang ke-6 ada 6 pondasi di sini. Kita akan lihat asas-asas dasar yang harus menjadi pondasi kehidupan setiap kita. Lihat ayat yang ke-6, pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 dikatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama atau pelajaran-pelajaran dasar pertama, dasar-dasar pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh atau beralih kepada kedewasaan yang penuh. Ya. Nah, ini penting, Tuhan ingin kita grow up. Kalau ada satu kata yang kita harus tanamkan adalah ini, Tuhan ingin kita dewasa. Grow up. Ya, grow up. Bertumbuh dewasa dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan, dalam kebenaran, dalam roh, kita bertumbuh dewasa. Kenapa kita tidak dewasa-dewasa? Karena kita tidak punya pondasi yang benar tentang Kristus. Tidak memiliki asas-asas dasar itu. Cuman agama saja, tapi tidak pernah diajar mengikuti asas-asas dasar tentang Kristus ini. Ya, baru kita tidak mungkin bisa bergerak kepada kesempurnaan, kedewasaan, dan membangun tadi kehidupan yang kuat dan dewasa kalau kita belum dibangun di atas asas dasar yang benar ini. Karena itu, coba lihat dikatakan di sini. Ayatnya yang ke-2. Nah, ayat yang pertama lagi tadi. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh atau kedewasaan atau kesempurnaannya. Tuhan ingin kita berjalan menuju kepada kesempurnaan dan kedewasaan. Ya. Jangan lagi kita meletakkan dasar-dasar. Nah, apa pelajaran dasar itu? Apa saja dasar-dasar yang harus diletakkan sebagai pondasi di sini? Yang pertama adalah dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Itu pertama. Yang kedua, dasar kepercayaan kepada Allah. Iman, percaya kepada Allah. 3, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan. Pelbagai pembaptisan, jadi itu jamak. Bukan cuma satu baptisan, ada 2 baptisan. Nanti kita akan bahas dalam kelas dasar ini. Berbagai pembaptisan, terus penumpangan tangan. Ya, penumpangan tangan. Kemudian kebangkitan orang mati. Doktrin tentang kebangkitan orang mati dan hukuman kekal. Jadi ada apa itu situ? Pertobatan, dasar ini, pelajaran dasar. Kemudian kedua,
kepercayaan, iman. Ketiga, baptisan. Keempat, penumpangan tangan. 5, kebangkitan orang mati. 6, hukuman kekal atau penghakiman hari terakhir. Nah, ayat yang ketiga, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Sehingga mereka dikatakan bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Perhatikan di sini, saudara. Judulnya peringatan supaya jangan murtad. Nah, ini yang terjadi kalau kita tidak memiliki asas dasar yang kuat buat iman Kristen kita. Agama tidak cukup. Lahir dalam keluarga Kristen tidak akan cukup untuk saudara bisa menjadi orang yang kuat dan tidak murtad di hari-hari terakhir ini. Bahkan ada orang-orang yang secara sadar sudah mengecap karunia Roh Kudus, sudah mendengar firman, tapi kemudian murtad. Dikatakan orang seperti ini sudah tidak akan ada lagi kesempatan untuk diperbaharui dan bertobat. Kenapa? Karena dia telah menginjak-injak roh kasih karunia, bahkan menyalibkan lagi anak Allah. Artinya bahwa tidak cukup Yesus satu kali disalibkan buat dia. Dia sedang menghina, dikatakan di sini, menghinanya di muka umum. Jadi saya ingin beritahu ini buat saudara yang pernah mengecap karunia Roh Kudus, apalagi lulusan sekolah Alkitab, saudara sudah tahu kebenaran, mendengar firman, ngelotok firman, tapi kemudian saudara murtad, maka sesuai ayat ini, saudara akan kehilangan kesempatan itu. Kehilangan keselamatan saudara. Tidak ada waktu dan kesempatan lagi buat saudara. Tidak ada second chance lagi kalau menurut ayat ini. Untuk saudara bertobat, kembali lagi. Kenapa? Karena saudara telah menginjak roh kasih karunia. Saudara telah mendukakan Roh Kudus. Yang pasti sebelum saudara murtad, Roh Kudus akan bicara terus. Tapi saudara bunuh dan tolak suara itu. Saudara menghina pengorbanan Yesus di kayu salib. Maka nggak ada lagi jalan buat saudara. Nah, bagaimana supaya kita tidak masuk kategori orang-orang yang murtad ini? Ya. Karena itu kita harus memiliki fondasi yang kuat. Nah, yang pertama, dalam sesi ini kita akan bahas satu fondasi, yaitu tentang pertobatan. Ya. Pertobatan dari perbuatan yang sia-sia. Nah, kata bertobat, saudara, dalam bahasa Yunani itu dipakai kata metanoia. Metanoia. Itu dalam bahasa Yunaninya. Yang artinya metanoia itu adalah change of mind. Ya. Perubahan pikiran. Perubahan attitude, cara berpikir. Gitu. Artinya metanoia ini, kata bertobat di sini tidak ada kaitan dengan sebuah tangisan Bombay ketika saudara ada KKR yang bisa distimulasi karena emosi sudah termanipulasi. Nangis-nangis maju ke depan. Oh, ditempelak dosanya, nangis-nangis minta ampun. Nah, itu belum tentu itu metanoia. Itu banyak terjadi. Waktu KKR didoakan, rebah-rebah, nangis-nangis, pulang kembali lagi ke dalam dosa yang lama, ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang lama. Itu bukan metanoia. Metanoia artinya adalah change of mind. Perubahan pikiran ini loh. Cara berpikir. Artinya, ya, orang berubah, bertobat itu betul-betul dibuat secara sadar. Dengan penuh kesadaran ingin berubah pikirannya, hatinya dia. Yang menuntun kepada perubahan tindakan. Ya. Jadi change of mind. Nah, dalam bahasa Ibraninya, ini dalam perjanjian lama, ya, dalam bahasa Ibrani dipakai kata teshuvah. Jadi kalau metanoia tadi metanoia, metanoia. Bahasa Ibraninya itu teshuvah. Jadi teshuvah.
V, Victory, A, H. Teshuvah. Yang mempunyai pengertian artinya return. Return. Jadi kembali. Ya, kembali. Atau turn around. U-turn, turn around. Itu di Amerika ada sebuah range buat orang-orang narkoba namanya U-turn. U-turn. Tandanya U-turn. Kalau di tol ada U-turn itu. Artinya saudara berputar, balik arah. Nah, itu teshuvah, turn around atau change of direction and face a new direction. Merubah arah dan kemudian menghadap arah yang baru. Nah, itu arti kata teshuvah. Return, turn around. Jadi kalau bahasa Indonesia dipakai kata begini, berputar, berbalik, kembali, atau berpaling dari dosa. Berpaling dari kejahatan-kejahatan, dari dosa, kefasikan, kekafiran, dan semua dosa-dosa yang jahat yang kita lakukan. Makanya dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 dikatakan kunci untuk pemulihan itu ada pada kata ini. Jika umatku yang dipanggil dengan namaku, pertama, merendahkan diri. Kedua, berdoa. 3, mencari wajahku. 4, berbalik dari jalan yang jahat. Berbalik. Kata berbalik di situ dipakai kata repent. Ya, repent itu bahasa Inggrisnya repent, repentant. Kata repent itu, kata itu, saudaraku, sebuah kata penghubung. Ya, kata penghubung. Jadi kalau repent itu dari 2 kata. Itu kembali, pen, P-E-N-T, itu istilah pens itu kita kalau di orang-orang hotel atau orang-orang konglomerat tahu. Mereka, karena bagian besar mereka pasti punya penthouse. Di apartemen, di hotel bintang 5, pasti ada penthouse. Penthouse itu bukan di bawah, pasti ada di puncak paling tinggi. Sebuah hotel atau apartemen bintang 5, sehingga dia punya view seluruh kota di mana hotel itu ada. Nggak ada hambatan. Jadi kata repent itu artinya adalah kembali ke atas. Kembali kepada Tuhan, maksudnya seperti itu. Ya, teshuvah, turn around, putar arah, berbalik, berpaling, kemudian menghadap arah yang baru. Ya, face a new direction dalam kehidupan. Nah, ini kata bertobat artinya di sini. Kita akan lihat beberapa ayat, ya. Kita akan lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan. Lihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38. Nah, ini betapa pentingnya kita memahami pondasi ini, dasar ini. Kisah Rasul pasal 2 secara cepat ayat 38 dikatakan, ini Petrus setelah hari Pentakosta dia berkhotbah kepada orang-orang yang menyalibkan dia, membenci Yesus, dan Petrus diurapi Roh Kudus, dia berkhotbah. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Hatinya terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, apakah yang harus kami perbuat? Mereka tertempelak, Roh Kudus bekerja luar biasa, hati mereka tertusuk oleh karena ditegur oleh Roh Kudus akan dosa-dosa mereka. Dan kemudian mereka bertanya, what must we do? Apa yang harus kami lakukan? Jawab Petrus, ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Hendaklah kamu memberi masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi ketika mereka udah tertempelak, Roh Kudus menginsapkan dosa mereka, menginsapkan kesalahan mereka, penghakiman, hukuman. Kalau kamu gak bertobat, ini hukuman yang akan terjadi atas hidup kamu. Mereka tertusuk hatinya disadarkan. Kemudian Petrus berkata, bertobat dan beri dirimu masing-masing dibaptis. Kata bertobat sekali lagi artinya change of mind, oke? Berubah pikiran, bukan cuma emosi, tindakan, enggak. Tetapi ada sebuah keputusan untuk berputar, berbalik, berpaling, meninggalkan semua yang lama dan face a new direction dalam kehidupan. Oke? Betul-betul mengambil sebuah langkah yang baru, Nah, lihat
bersama-sama dalam ayat pasal yang ketiga, Kisah Rasul ayat yang ke-19. Pasal 3 ayat yang ke-19, mulai Kisah Rasul 3, dikatakan demikian. Ini langkah-langkah untuk saudara mengalami pemulihan. Pertobatan adalah langkah awal untuk saudara dipulihkan, dikembalikan hidup saudara kepada status kondisi yang semula seperti yang Tuhan rancang buat hidup saudara. Ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Sadar, bertobat, baru kemudian dosamu dihapuskan, baru kemudian ada kelegaan dan pemulihan terjadi dalam hidupmu. Tidak akan ada pemulihan, kelegaan kalau saudara tidak sadar. Apa yang perlu saudara sadar? Pertama, sadari saudara orang berdosa. Sadari, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang pertama. Sadari kondisi saudara. Engkau orang berdosa, lahir dengan dosa. Daud berkata dalam kandungan ibuku, aku sudah ada di dalam dosa. Yang kedua adalah ini, Roma 6 ayat 23. Upah dosa itu adalah maut. Upah dosa itu maut. Kalau saudara tidak bertobat, mautlah yang akan terjadi dalam hidup saudara. Upah dosa adalah maut. Kata maut artinya adalah perpisahan kekal selama-lamanya di neraka dengan Tuhan. Terpisah dengan Tuhan. Putus hubungan dengan Tuhan. Terpisah dalam siksaan api neraka selama-lamanya. Sadar, yang kedua, upah dosa itu maut. Tapi yang ketiga, sadari ini bahwa Yohanes 3:16, Allah mengasihi saudara. Allah mengasihi saudara. Dia mencintaimu, dia mengutus Yesus anaknya yang tunggal mati bagimu. Inilah yang harus kesadaran ini. Kita harus ambil new direction, berpaling, berbalik kepada Yesus. Sadar dan bertobat. Dan ini yang terjadi dengan anak yang terhilang dalam kisah bapak yang punya dua anak. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-15. Coba kita lihat bersama. Lukas pasal 15 untuk memberikan ilustrasi kepada kita tentang pertobatan ini. Lukas pasal yang ke-15. Pasal yang ke-15 Lukas, kita lihat ayat yang ke-17. Apa yang terjadi dengan si bungsu ini? Ya, yang meninggalkan bapaknya, meninggalkan rumah papanya yang penuh dengan kelimpahan. Di rumah papanya semua lengkap disediakan, pembantu ada, makanan siap, ada semuanya. Tetapi dia memutuskan meninggalkan rumah papanya itu, walaupun sudah diberitahu jangan. Dia keras kepala, sombong, merasa diri bisa, ingin menikmati kebebasannya di luar rumah papanya. Dan kadang-kadang itu yang terjadi dengan kita. Ya, kita ingin bebas. Ya, kita tidak mau ada yang ngatur, kita tidak mau ada yang memberikan aturan buat hidup kita. Dan yang terjadi lihat seperti anak bungsu ini. Lihat ayat yang ke-17 langsung. Ayatnya yang ke-15 kita mulai. Setelah dia meninggalkan rumah bapaknya dengan uang warisan yang banyak, yang terjadi uang habis, teman habis, dihabiskan mengumbar hidup dengan pelacur-pelacur, mabuk-mabuk, minum-minum dengan dunia ini. Dan berakhir semuanya habis. Dan lihat ayat yang ke-15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ini gambaran tentang betapa jatuh dalam sekali. Babi adalah binatang yang najis buat orang Yahudi. Jadi ini sebuah simbol gambaran tentang betapa jatuhnya dalam dosa. Betapa najisnya anak bungsu ini ketika dia meninggalkan bapaknya. Dikuasai roh kenajisan yang luar biasa. Menyuruhnya ke ladang menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lihat betapa tragisnya ini anak bapak ini, si bungsu ini yang kaya sebelumnya, tapi kemudian terus ada di kandang babi. Mau makan ampas babi aja nggak bisa. Nggak ada yang mau kasih buat dia.
Nah, seperti itu kalau saudara meninggalkan Tuhan dan jauh dari Tuhan dan murtad meninggalkan Tuhan. Ayat yang ke-17. Kemudian ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Sadar, ingat tadi Kisah Rasul 3, sadar. Ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah dengan makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Sadar sampai pada kesadaran dia, akal sehatnya dia. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Wow. Anak bungsu ini ketika ada dalam posisi terendah, terparah, dosa yang sangat dalam sekali. Seperti babi, najis luar biasa. Pada titik terendah itulah di kandang babi, dia mulai kesadarannya muncul, akal sehatnya muncul. Aku mau makan ampas babi di sini nggak bisa, nggak ada yang mau kasih. Padahal di rumah bapaknya, pembantu-pembantunya aja makan enak. Akal sehatnya muncul. Ya, kadang-kadang ketika kita ada dalam penderitaan, disitulah kadang-kadang kita mulai baru sadar. Akal sehat kita kembali. Ya, betapa gobloknya kita, betapa bodohnya kita. Ya, ada orang-orang ya, ketika dia bebas, akhirnya menyalahgunakan kebebasan. Dengan hidup dalam perzinahan, hidup dalam pornografi, hidup ya, penasaran coba-coba narkoba. Dan akhirnya tertangkap, kecanduan, masuk penjara karena narkoba akhirnya. Ya, pada saat seperti itu, ketika dia sadar, tapi sudah kehilangan kesadarannya. Ya, cuma cukup berhenti sampai sadar, tapi sudah terlambat. Kenapa? Karena dia sudah ada di penjara. Dia harus menuai apa yang dia tabur. Nah, kadang-kadang ada anak-anak muda yang keras kepala seperti anak bungsu ini. Terpaksa. Nah, akhirnya papanya juga nggak bisa larang. Karena itu keputusan dia untuk pergi meninggalkan bapaknya. Walaupun udah diberitahu jangan. Bagaimana dengan saudara? Mungkin sudah pernah ada dalam situasi seperti anak bungsu ini. Sampai berakhir di kandang babi habis-habisan. Jangan berjudi. Jangan coba-coba narkoba. Ya. Tapi bersyukur bahwa ada orang-orang ketika dia dipenjara karena narkoba, karena pengedar atau pemakai atau pecandu, kemudian dia bertobat di sana seperti anak bungsu ini. Ya. Anak bungsu ini sadar. Kemudian dikatakan setelah sadar dia bangkit. Kemudian dia memutuskan dalam hati dan pikirannya, aku akan pulang ke rumah bapakku. Aku akan akui dosaku. Dan berkata, Bapa, aku telah bersalah, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Jadikan saja aku sebagai hambamu di rumah ini. Tidak apa-apa. Wow, luar biasa. Anak bungsu ini pulang akhirnya. Memutuskan pulang. Itulah arti kata repent. Kembali ke rumah bapaknya, tempat asalmu. Itulah arti katanya teshuvah, yang artinya adalah turn around, pulang, berbalik, facing a new direction dalam kehidupan. Sudahkah saudara mengalami metanoia ini? Atau saudara menunggu di kandang babi dulu baru mengalami metanoia dan teshuvah ini? Atau saudara cukup dengarkan suara Roh Kudus seperti Kisah Rasul pasal yang kedua, mendengar khotbah Petrus, mereka bertobat, disadarkan, diinsafkan dosa mereka. Dan kembali akhirnya. Ya, walaupun mungkin sudah pernah jauh dari Tuhan dan murtad tinggalkan Tuhan. Membelakangi Tuhan, meninggalkan Dia karena memang sudah tidak punya pondasi yang kuat. Nggak kenal Tuhan, nggak kenal Yesus. Akhirnya sudah lari dengan dunia, lari dengan dosa. Nggak percaya lagi sama dia, nggak pernah ke gereja lagi, nggak pernah berdoa, nggak pernah baca firman lagi. Sudah tinggalkan Tuhan, hidup dengan kekuatan dan nafsumu sendiri. Tapi hari ini,
Saudara, mungkin posisimu seperti anak bungsu ini. Dengarkan suara di dalammu ini. Biarkan Roh Kudus mengingatkanmu akan dosa-dosa dan kesalahanmu. Kembali pulang kepada papamu. Anak bungsu ini ketika pulang dipulihkan semua yang hilang dari hidupnya dia. Papa ini berkata, papanya nggak berkata sama anak bungsu ini, oh kamu mandi dulu sebelum ketemu aku. Tidak, dalam kondisi masih bau kotoran babi anak ini. Papanya lari dan jemput anak bungsu ini ketika dari jauh dia lihat anak bungsu ini pulang. Dia peluk, dia cium anak ini. Dan kemudian dia beritahu hamba-hambanya, anakku yang buta sekarang melihat. Anakku yang hilang sekarang kembali pulang. Anakku yang mati sekarang hidup kembali. Itulah lagu yang paling keren, judulnya Amazing Grace. I was blind but now I see. I was lost but now I'm found. Dulu aku hilang, sekarang aku telah kembali pulang ditemukan. Dipulihkan semua yang hilang dari anak bungsu ini. Jubah itu berbicara tentang statusnya dia, kekudusan, kebenarannya dia. Cincin berbicara tentang otoritas sebagai seorang anak. Dikembalikan ketika kau bertobat. Kasut sepatu berbicara tentang destiny. Tujuan langkah-langkah hidupmu ke depan dikembalikan. Supaya kau berjalan pada track, pada jalur jalan yang benar langkah-langkahmu ke depan. Dikembalikan 3 hal ini. Statusmu, otoritasmu, dan destiny hidupmu. Itu yang terjadi ketika engkau bertobat. Metanoia, tesyupah, itu terjadi dalam hidup saudara. Lihat satu ayat terakhir saudara. Dalam Lukas pasalnya yang ketiga. Kita lihat dalam Lukas pasalnya yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga, mulai ayat yang ketiga. Lukas 3. Ayat yang ketiga dikatakan demikian. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobat, beri dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Perhatikan di sini, Nabi Yohanes Pembaptis, nabi pertama setelah 400 tahun Tuhan diam. Dia datang dan berbicara, berseru di padang gurun. Seperti inilah kita butuh Yohanes Pembaptis yang punya pelayanan sebagai seorang forerunner, mempersiapkan jalan, membuka jalan untuk kedatangan Yesus Sang Mesias, Raja di atas segala raja. Itulah saudaraku hari-hari ini. Tuhan sedang persiapkan kita. Jalan sedang dipersiapkan untuk Yesus datang kedua kali. Dan apa yang diperlukan? Pertobatan. Apa yang diperlukan? Ada suara yang berseru kepada kota kita, generasi kita, bertobat. Artinya berpulanglah, berputarlah, face a new direction. Ubah pikiranmu, ubah cara hidupmu dan kepercayaanmu. Itu katakan di sini. Ya, dikatakan di sini setiap lembah akan ditimbun. Lembah di sini bicara tentang orang yang minder, di bawah, rendah diri, merasa diri tidak ada apa-apanya. Bertobat dari perasaan seperti ini. Kemudian dikatakan gunung akan diratakan. Gunung berbicara tentang kesombongan. Ada orang-orang yang sombong. Ya, ini yang harus bertobat dan merendahkan diri. Dan dikatakan lagi, gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan. Jalannya berliku-liku. Ini hidupnya nggak bisa lurus. Integritas, kejujuran, hidupnya banyak bohong. Bertobat dari itu. Kemudian dikatakan juga, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Ini banyak hal yang disembunyikan, lekukan dalam hidupnya dia. Bengkok jalannya itu. Selalu ada yang bengkok, hatinya bengkok, motivasinya nggak lurus, ya, nggak jujur. Nah, Tuhan ingin kau bertobat dari ini. Catat itu satu-satu. Ya, engkau punya masalah dengan minder, sombong,
Atau kamu punya yang disembunyikan yang belum kau akui dosamu, tuliskan. Ada bengkok pikiranmu, cara berpikirmu yang rusak dan kotor. Coba lihat ayat yang ketujuh. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Ini saudara yang mau dibaptis berikutnya. Ya, dengarkan ini, saudara yang mau dibaptis. Dikatakan katanya, hai kamu keturunan ular beludak. Wow, mau dibaptis, Yesus tegur mereka. Kamu keturunan ular beludak. Ular gambaran tentang iblis dan kemunafikan. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Dengarkan ini, Tuhan berkata dengan tegas dan keras memang Yohanes Pembaptis di sini. Kamu keturunan ular beludak, kamu munafik, kamu mengaku bertobat tapi tidak ada buah pertobatan, pura-pura pertobatan kamu. Nah, jangan sampai kalau saudara mau jadi murid Yesus, hidup dalam pertobatan yang pura-pura. Bertobatnya karena ada motivasi uang, karena motivasi ekonomi, karena ada motivasi posisi, karena jabatan, dan seterusnya. Bertobat bukan oleh karena motivasi alasan-alasan yang nggak beres seperti orang Farisi ahli Taurat. Yesus bilang kamu nggak bisa lari dari murka Allah kalau kamu pura-pura. Walaupun kamu dibaptis, kamu tetap ada di bawah murka. Kalau kamu tidak sungguh bertobat. Bagaimana tahu kamu bertobat? Ada buah-buah pertobatan. Buah-buah pertobatan. Lihat ayat yang ke-10. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jika demikian, apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan mereka yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang dapat kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Orang-orang datang, ada pemungut cukai, ada tentara, ada prajurit, ada orang-orang imam-imam di situ, ada ahli Taurat yang datang. Apa yang harus kami perbuat? Tuhan berkata, kalau kamu punya 2 helai baju, bagi mereka yang telanjang. Jangan sampai mereka telanjang, kamu punya berlimpah banyak baju. Kalau kamu punya makanan, bagi mereka yang kelaparan dan tidak punya makanan. Itulah pertobatan. Ada tindakan. Dan pungut cukai dia berkata, kamu jangan korupsi lagi. Jangan menagih lebih daripada yang semestinya. Dan kamu prajurit, jangan memeras. Jangan memaksa untuk bisa mendapatkan uang. Dan ini masih jadi persoalan di bangsa kita. Ya, ekonomi, bagian pajak ini subur sekali dengan korupsi. Banyak sekali rakyat yang egois. Punya berlimpah makanan, tetapi banyak orang yang kelaparan. Berlimpah dengan pakaian di lemari, tetapi banyak orang yang telanjang, gak punya pakaian. Ini waktunya bertobat. Bukan cuma mengaku bertobat, tapi ada buah-buah tindakan yang nyata dari pertobatan itu. Kalau saudara pernah dulu mencuri, bertobat, akui, kembalikan barang curian saudara. Kalau saudara pernah pergi ke dukun-dukun, pernah minta jimat-jimat dari orang pinter, saudara bertobat, serahkan jimat-jimatmu, serahkan, akui dosa-dosamu. Mungkin kau pernah semedi di kuburan, atau bertapa di sebuah gunung, atau di sebuah gua, atau pernah saudara minta-minta di wilayah-wilayah daerah yang keramat, ya, pegang jimat-jimat, entah itu mungkin kain, entah itu dompet, entah itu sabuk, atau benda-benda apa saja. Bertobat dari itu. Bertobat. Sebelum dibaptis, bertobat dari semuanya ini. Ini yang Yohanes katakan dalam pasal ini. Bertobat. Jangan serakah. Yang dulunya egois, jangan serakah sekarang. Jadilah orang yang murah hati dan memberi. Saudara yang suka memeras dan kasar, ya, menyiksa orang yang tidak adil, bertobat dari semuanya itu. Saudara yang menagih korupsi,
Ya. Soal keuangan, mungkin saudara bukan pemungut cukai, mungkin bukan koruptor. Tapi ketika saudara tidak mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, Alkitab berkata perpuluhan, korban persembahan, kembalikan pada Tuhan. Karena kalau tidak, kamu adalah perampok, kata Alkitab. Bertobat dari hal ini, supaya Tuhan bisa sungguh-sungguh berkati hidup saudara, dan keselamatan dari Tuhan dikatakan di sini akan terlihat dari hidup saudara. Saat ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara ingin menjadi murid Isa Al-Masih, saudara ingin jadi pengikut Yesus, inilah langkah yang pertama yang perlu saudara ikuti. Bertobat. Apa bertobat? Metanoia. Change of mind. Perubahan pikiran. Berubah cara berpikir saudara. Artinya sebuah keputusan yang dibuat dengan sadar. Bukan emosi yang dimanipulasi. Bukan cucuran air mata buaya yang kadang-kadang termanipulasi karena khotbah, karena suasana dalam sebuah ibadah atau acara KKR. Bukan itu. Yudas juga menyesal dan menangis. Tapi dia tidak bertobat karena kemudian dia pergi dan bunuh diri. Petrus bertobat sungguh-sungguh. Dan dia dipakai jadi rasul yang hebat, luar biasa. Ini buat saudara dan saya. Ini dasar, fondasi yang paling penting sekali untuk jadi pengikut Isa Al-Masih. Tinggalkan semua yang lama. Ya, agama yang lama, kepercayaan yang lama, mitos-mitos yang lama, cara hidup yang lama, semuanya. Yuk, saudara tulis dan catat. Ya, sebelum saya berdoa dan akhiri sesi ini pelajaran ini buat saudara, saudara bersama dengan mentor saudara, bersama dengan pembina rohani saudara, mungkin di rumah, mungkin di kelompok komunitas, di Bible study, saudara mulai tuliskan apa yang saudara mau tinggalkan. Saudara mau bertobat dari apa saja. Ya, tuliskan. Apa yang saudara ingin rubah cara berpikir yang salah selama ini. Saudara mau turn around dan kemudian face the new direction, berbalik 180 derajat arah yang betul-betul baru dalam kehidupan. Journey saudara jadi pengikut Yesus dimulai dari kata ini, bertobat dan beri dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mau berdoa saat ini meteraikan ini, meminta Roh Kudus, Engkau adalah Roh yang menginsyapkan kami akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Mari Roh Allah yang suci bekerja dalam setiap hati, mengingatkan, menyadari, dan menelanjangi semua pikiran, perasaan yang salah dalam kehidupan kami. Sehingga bawa kami semua kepada pertobatan yang sejati, bukan karena emosi, tapi pertobatan sejati karena sadar, karena Roh Kudus yang menginsyapkan kami. Karena kami mau jadi pengikut Yesus, jadi murid Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Yang bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati. Sampai kelas berikutnya.